Hai, Zen Permana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini saya banyak bahas tentang diri, relasi, dan hal-hal yang berbau psikologi ya. Baru beres banget nyidang, nguji mahasiswa S1 dan jadi sekarang mau cerita dikit kisah terkait dengan kisah S3. Jadi saat ini saya lagi mau masuk ke semester 5, lagi ngejar untuk bisa segera menyelesaikan disertasi. Nah, kebetulan saya ini walaupun dosen, tapi punya kisah yang cukup seru terkait S3 ya. Jadi S3-nya saya itu nggak seperti kebanyakan dosen yang kebanyakan dosen itu punya privilege ya, punya akses untuk dapat beasiswa, baik itu dari institusinya ataupun dari berbagai sumber. Nah, kebetulan pas zaman saya mengajukan beasiswa itu situasinya itu sangat tidak mendukung untuk saya untuk dapat beasiswa gitu, dan alhamdulillahnya sama Allah masih dimampukan. Jadi selama ini baru dikasih beasiswa, sempat sekali beasiswa dapat, alhamdulillah tahun kemarin itu dapat beasiswa untuk 1 semester dari BPPDN. Tapi kebetulan waktu saya masuk angkatan 2018 itu semua beasiswa tuh kebetulan lagi di stop ya. Waktu itu Budi lagi bergabung sama LPDP, jadinya join di Kementerian Keuangan, dan belum buka tahun 2018. BPPDN, beasiswa untuk dosen, juga nggak ada, dan baru mulai ada tahun 2019. Jadi yang masuk S3 di 2018 kebanyakan pasti mengandalkan dana pribadi, kecuali dibayarin sama kampusnya. Nah, kebetulan juga saya nggak dibayarin sama kampus karena satu dan lain hal ya. Ini kisahnya terlalu private dan mungkin takut ada pihak yang tersinggung di kampus. Tapi intinya nggak bisa dimasukkan, nggak bisa diajukan, dan nggak bisa dibayarkan sama kampus. Prosesnya lumayan belibet lah, panjang ceritanya. Dan ya yang penting buat saya waktu itu yang nggak apa-apa, nggak dibayarin, yang penting saya boleh sekolah. Nah, pertimbangan untuk sekolah S3 ini juga sangat sangat menguras energi rumah tangga ya, ngobrol dengan istri, karena memang bukan cuma soal karir tapi kebutuhan buat saya. Saya tuh punya kebutuhan untuk senantiasa bisa belajar, dan itu nggak mau cuman belajarnya lewat training, lewat ikut webinar, tapi pengen formal gitu supaya kesan berkhidmat dan betul-betul nyantri ke dosen itu kerasa banget. Dan itu yang saya rasakan, yang nikmat banget selama 2 tahun terakhir selama di Jogja ya. Belajar dari para guru-guru hebat di UGM, profesor-profesor yang memang sangat concern mengkaji satu hal secara spesifik, itu saya syukuri banget. Dan saya ngerasa biaya mandiri ini nggak rugi. Jadinya itu yang mau saya sharingkan sekarang. Kenapa saya sharingkan itu? Karena pas hari ini banget saya baru bayar lagi kuliah bayar UKT. Dan ini kisah yang menurut saya seru dan ingin saya share, sekalian saya rilis lah ya. Soalnya kan yang nonton di YouTube saya nggak banyak, paling 50 orang. Jadi biaya S3 di Fakultas Psikologi UGM itu waktu saya masuk itu 19 juta per semester. Nggak ada biaya yang lainnya. Untuk ke UGM itu tinggal bayar, kalau masuk tinggal bayar SPP per semesternya, yaitu segitu. Saya 19 juta. Berarti kalau sekarang masuk semester 5, itu sudah 5 kali berarti saya bayar 19 juta. Kecuali yang tahun kemarin yang sekali dibayarkan sama BPPDN. Berarti saya udah 4 kali bayar. Gitu, 4 kali bayar 19 juta. Dan itu lumayan ya, luar biasa. Dan tapi apakah rugi? Ya nggak juga sih. Dan Jogja juga kan, biaya hidup di Jogja nggak terlalu susah ya, nggak terlalu mahal maksudnya kalau dibandingkan dengan Bandung atau dulu waktu saya kuliah S2 di UI gitu. Nah, itu jadi alasan kenapa penting buat saya untuk bisa sekolah lagi. Dan biaya, alhamdulillah selama ini gak pernah kekurangan. Justru ini yang disyukuri banget ya. Jadi selama kuliah itu justru Allah tuh ngasih banyak kesempatan untuk membuka pintu rezeki dari manapun, sehingga untuk bisa menutupi biaya perkuliahan tiap semester alhamdulillah selalu ada. Dan
Targetnya sih mudah-mudahan semester ini bisa selesai, jadi nggak usah bayar lagi buat semester depan. Mudah-mudahan ya, doakan, mohon doanya. Jadi sekaligus saya bikin video ini, sekaligus juga saya pengen sharing dan juga mohon doanya ke teman-teman yang sedang nonton. Kenapa sih penting untuk sekolah formal? Itu tadi, suasana dan nuansa nyantri ke orang-orang yang keren dan concern di bidangnya, itu yang pengen banget saya dapatin. Kalau webinar, ketemu orang itu kan cuman singkat-singkat banget, sejam atau 2 jam. Ini enggak, pertemuannya weekly. Kita ketemu orangnya langsung, kita melihat karyanya seperti apa, kita bisa melihat bagaimana cara mereka berbicara, cara mereka menjawab pertanyaan, cara mereka menulis, cara mereka mengambil kesimpulan, cara mereka meneliti. Itu yang saya pelajari banget, dan itu menurut saya mahal, jauh lebih mahal dari harga yang dibayarkan itu. Karena ternyata justru dengan mau belajar, dengan mau mengorbankan diri untuk mau belajar, toh Allah kasih juga kan rezekinya lengkap. Jadi nggak ada yang hilang sebetulnya dari uang itu, tapi banyak yang didapatkan. Nah, ini yang saya pengen share ke teman-teman. Kalau mau sekolah ataupun mau memang teman-teman ngaku pembelajar, menurut saya sih, saya masih anjurkan teman-teman untuk kuliah atau belajar secara formal di sekolah-sekolah yang formal, karena di situ ada guru-guru yang sangat concern, ada orang-orang yang betul-betul punya peminatan dan kenikmatan dalam mengajarkan spesifik ilmu tertentu, dan itu yang sulit banget didapatkan dari ilmu-ilmu atau pelatihan online yang bukan sekolah formal. Mudah-mudahan konten kali ini juga bermanfaat buat teman-teman yang lagi memikirkan untuk sekolah lanjut, apalagi di psikologi. Kalau teman-teman pengen lanjut psikologinya seperti apa, gimana, dan seperti apa, ya tanyakan di kolom komentar. Mungkin di video yang akan datang saya akan bahas lebih detail tentang itu. Terima kasih, Zain Pramana pamit. Like kalau teman-teman suka, subscribe jika teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.